Sedune maknane bali iku tikroro lafdz zihar, baleni lafad mendihar istri, wa i'adatuhu tegese baleni zihar, fala talzamu ora dadi wajib menurut dohiri opo al-kab alladzi yuqalu min qaulihim utawi barang kang den pahami saking dawe wong Arab ada ila syai' kembali kepada sesuatu ai tegese innahu setuhune wong iku fa'ala nglakoni sapa wong hu ing syai' marratan saniyah kelawan ambal kang kapindho kama qala ta'ala walau ruddu la'adu lima nuhu anhu walau ruddu lamun dan balikake urip sapa wong-wong kafir la'adu mongko yekti bali sapa wong kafir lima ngelakoni barang nuhu kang wis dicegah sapa wong kafir anhu sangking ma fa iza lam yatakarrar mongko nalika ora den baleni apa ziharu lafat zihar layak mongko ora tumiba apa tahrimu harame ngumpuli qala dawuh sab az-Zajjaj Imam az-Zajjaj wa hadza utawi pendapat kang kaya mengkene iki iku qaulu man pendapate wong la yadril lughah kang ora weruh bahasa Arab wa qala dawuh sapa Abu Ali Al-Farisi laisa huwa kamatta'u bukanlah maknanya kamatta'u seperti yang diklaim oleh kaum zahiri di annal auda qad yakunu ila syai'in lam yakun alaihi al-insanu qablu krana setuhune makna balik makna aud balik iku qad yakunu terkadang ono apa aud ila syai'in maring bareng lam yakun kang durung ono iku alaihi natepi syai' sapa al insanu manungso qablu sak durungi wasummiat lan den arani apa al akhiratu alam akhirat diarani ma'adan ma'ad tempat kembali padahal kita belum pernah ke akhirat tapi akhirat dikatakan tempat kembali ma'adan walam yakun sedangkan belum pernah ada fiha ing dalam akhirat sapa ahadun seorang pun summa mengkonuli ada podo balik sapa annasu para manungso balik ilaiha maring akhirat qala dawuh sapa al-Huzali wa atal fata kal kuhli wa atalan balik sapa al-fata bocah enom kal kuhli kaya wong tuwa laisa biqailin tidak pernah dia mengucapkan siwal haqqi selain kebenaran syai'an sedikit pun wastaroha dan dia menghindari ala awazil wong-wong wadon kang tukang maidu wa qala dawuh sapa Ibnul Arabi wa yusbihu lan memper-memper an yakuna yanto ono apa hadza iki pendapat baleni lafat dihar
Ono iku min jahalati Daud krono bodone Daud zahiri wa asya'ihi dan para pengikutnya, bahwa utawi pendapat baleni lafat dihar let ora dibaleni dihar durung sah iku batil riwayat li'audil qawli baleni ucapan dihar minhum dari mudzahirin. Wa aidan lagi pula fa innal makna yang kuduhu, sungguh makna menyanggah membatalkan ucapan zahiri, li annallaha wasafahu bi annahu munkarun, karena Allah mensifati zihar sebagai perkara mungkar, minal qauli dari ucapan, wazurun dan perkara palsu. Dalai zihar harus dibaleni. Masuk Quran mengajarkan supaya kemungkaran dibaleni, ya. Fakayfa yuqalu lahu, bagaimana mungkin dikatakan idza a'addal qaulal muharrim wassabab al-mahdhur. Idza a'adta, jika Anda mau mengulangi al-qaula ucapan al-muharram, ya, al-muharram yang diharamkan, masuk baleni barang haram, wassabab al-mahdhur lan sabab yang dilarang, wajibat maka wajib alaika atasmu al-kafaratu bayar kafarat. Aqulu ma utawi barang qalahu yang telah mengucapkannya sapa jumhurul fuqaha akeh-akeh poro ahli fikih, anal murada bahwa yang dimaksudkan bil audi balik, kalimatnya siapa para suami yang mendihar istri lalu mereka kepingin kembali, balik itu maksudnya kepingin balik jadi suami istri pengen kumpul. Jadi maknanya balik ngono kuwi. Mari pegatan pengen balik ya jadi suami istri maneh. Ora kok baleni pegatane, aneh. Ya. Daud Dohiri aneh. Kok padha turu dan aja gampang turu. Bismillahirrahmanirrahim. Anal murada, bahwa yang dimaksud bil audi kelawan istilah kepingin balik setelah zihar, laisa tikrarul lafzi, bukan baleni lafad zihar, innama akan tetapi huwa yang dimaksud balik al-audu ila mu'asyaratiha, balik untuk serawung bergaul dengan istri kembali, wal azmi dan bertekad berniat alawatiha untuk menjimaknya. Huwa pendapat yang kayak begini iku as-sahih, pendapat kang bener, al-maqul yang masuk akal, lughatan menurut makna bahasa, wasra'an dan menurut makna syarak, li'annal mudhahir krono setuhune wong kang mendihar iku qad harrama, dia telah mengharamkan ala nafsih atas dirinya sendiri qurbana zaujah, mendekati istri, fahuwa maka kemudian dia itu yuridu an yang dzalik, ingin membatalkan ucapan itu, wa yu'idaha dan ingin mengembalikan istri ila nafsi pada dirinya lagi, fayalzamuhu maka wajib bagi suami at-takfiru membayar kafarat bihadzal azmi dengan niat kepingin balik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma qalahu ahlul zahir,
Adapun apa yang telah dikatakan oleh madhab zahiri fabatilun itu sesat, layakumu tidak mendasari alaihi atas pendapat itu apa dalilun dalil, bal bahkan huwa pendapat yang seperti itu adalah min atharil fahmis saqim, sebagian dari dampak pengaruh-pengaruh pemahaman yang salah, alladzi takhabbata yang ngawur membabi buta, fihi dalam fahmis saqim sapa haula orang-orang dohiri, fi kasirin minal ahkamis syar'iyyah dalam banyak hukum-hukum syar'i, wa yakfi dan cukup libutlanihi untuk menyatakan kesesatannya hadis Aus bin Samit, fa innahu sungguhlah Aus iku lam yukarrir orang baleni sapa Aus az-zihara lafadz zihar, toh meskipun enggak baleni zihar tetap wajib bayar kafarot lek pengin balik. Waqad alzama teman-teman wis mewajibkan hu ing Aus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kafarot bayar kafarot. Wa hadithu Salamah bin Sakhr faqad amara teman-teman perintah hu ing Salamah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kafarati perintah bayar kafarot, ma'a annahu padahal si Salamah iku lam yukarrir orang baleni sapa Salamah al-lafdhu ing lafadz dihar. Waqad taqaddama teman-teman bos dhisik apa dua hadis ini. Wa kafa cukup apa bidzalika mengkono-mengkono hadis Aus lan Salamah hujjatan qati'atan halis dadi hujjah yang mematahkan. La ra'ya tiada boleh berpendapat li ahadin bagi seorang pun amama qaulil maksum di hadapan dawuh Kanjeng Nabi yang memang maksum sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah dawuh maka tidak ada orang pun yang berhak berpendapat lain. Wong berpendapat kok nabrak Nabi ini umat cap opo ya. Seperti yang sering tak sampaikan bahwa hadis Bukhari 2563 Rasul kalau saya bersedekah selamatan pahalanya untuk emak saya, apa emak dapat pahala? Iya, emakmu dapat pahala. Si ono wong berpendapat enggak bisa. Nabi wis dawuh itu enggak bisa umat berpendapat lain. Wong namanya juga manut Quran hadis. Kok malah nabrak Quran hadis iki piye? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmur rabi' hal yasihhu ziharu ghairil muslim kazimmi wal kitabi. Apakah sah ziharnya suami non muslim seperti kafir zimmi atau ahlul kitab Yahudi Nasrani? Zahabat telah berpendapat sab al-jumhur al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Hanabilah berpendapat ila anna ziharul zimmi la yaqa', bahwa zihar orang kafir zimmi tidak jatuh. Li anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah dawuh alladzina yudhahiruna minkum, orang-orang yang mendihar di antara kamu. Jadi yang ucap di hari di antara kamu para kaum muslimin. Nek kafir enggak jatuh. Nek jere Syafi'i tetap jatuh, ini duduk ibadah mas. Karena duduk ibadah enggak disyaratkan harus Islam. Wong non muslim nikah sah. Dari nikah yang sah
menghasilkan anak yang sah. Kalau bapaknya mati, nanti anaknya dapat warisan juga sah. Kalau nanti mereka masuk Islam, tidak harus akad nikah lagi. Karena nikahnya saat non-muslim sudah sah. Ya, kalau nanti mereka masuk Islam, bapaknya yang kafir itu juga bisa menjadi wali dari hasil pernikahan sejak sebelum masuk Islam. Jadi nikah itu enggak harus Islam sesama non-muslim. Ya, jual beli enggak harus masuk Islam. Ya, ngerti ya? Mencari istri enggak harus Islam, termasuk mendihar istrinya. Wong non-muslim mendihar istri, ya tetap oleh kumpul wong kadung dihar. Pengen kumpul memerdekakan budak. Cuma untuk kafarat yang lain puasa, ya enggak usah puasa. Kafaratnya non puasa, bayar makanan, gitu ya. Itu mazhab Syah. Perkara ada kalimat orang-orang yang dihar di antara kamu, ya, ngomongi, hai orang-orang Islam diharamkan zina atas kamu, bukan berarti non-muslim oleh zino, ya tetap oleh. Kamu kalau mata ini masuk neraka selamanya, berarti sing dilarang mata ini muslim tok, lek kafir oleh orang ngono mas. Ketika negara Islam menegakkan hukum, muslim non-muslim dilarang membunuh ya. Dhahabawus berpendapat sob al-jumhuru akai ulama al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah ila anna zihar zimmi, bahwa ziharnya kafir zimmi iku la yaqa'u, tidak jatuh. Li anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah berfirman yudhahiruna minkum wa dhahiru qawlihi minkum, secara zahir dawuh Allah minkum, anna ghairal muslim, bahwa si non muslim layatana waluhu, tidak mencakupnya al-hukmu, hukum ini. Hukum di hari itu enggak mencakup non muslim. Wa qalu padha ngucap sapa jumhur, inna dhimmiya laisa min ahlil kafarati, bahwa orang dhimmi tidak termasuk orang-orang yang wajib membayar kafarat. Li anna fiha i'taqa raqabatin, karena di dalam bayar kafarat itu ada unsur memerdekakan budak, wasauma dan puasa. Lah itu enggak mungkin dilakukan non muslim katanya. Walamma kana shaumu ibadatan lasikhu min ghairil muslim, dan karena puasa itu ibadah tidak sah dari non muslim, idzan kalau begitu falasikhu ziharuh, maka tidak sah ziharnya non muslim. Ini pendapat jumhur. Bahasa modern kena bahasa Inggris Arab ngene dadak pakai idzan. Mestinya tanpa idzan pun langsung ya falasikhu ziharuhuna wis. Sik ketambahan kebiasaan dalam bahasa Inggris kan ngono ya. Tambah so z bareng. Enggak ya. Fadhiharu indahum la yakunu illa min az-zawjil aqilil balighil muslim. Zihar menurut jumhur tidak sah kecuali dari seorang suami yang akil baligh dan muslim. Yang kedua mazhabus Syafi'i. Qala dawu sapa Syafi'atu bangsa madhab Syafi'i. Dan jumlahnya satu madhab Syafi'i itu bisa jadi ya hampir imbang dengan tiga madhab yang lain. Banyak madhab Hambali itu di Makkah Madinah. Nah penduduk Makkah Madinah itu kalau sak Jawa Timur mas, separuhnya Jawa Timur ya. Lalu madhab Maliki itu banyak di Maroko, terus apa yang dekat Eropa itu apa? Sudan itu sebagian
Maliki tapi Syafi'inya banyak. Terus Libya, apa sih untuk modern apa mas kok Eropa. Orang golongan Maroko ini, Tunis, ya banyak Maliki. Tapi dari tiga negara Tunis, Libya, Maroko, dibanding sak Jawa, kadah akeh Jawa, Mas. Lalu yang banyak lagi itu Hanafi. Karena India banyak Hanafi. Muslim India itu 100 juta lebih. Terus Pakistan, Afghanistan juga banyak Hanafi. Lalu protolan Rusia itu campur Syafi'i, Hanafi. Beberapa yang kalau Uzbek Syafi'i. Makanya di sana ada Imam Bukhari madhab Syafi'i. Ya, terus Syekh Bahauddin Anak Syabandi Syafi'i. Dan nyatanya Mbah Ibrahim As-Samarqandi, Bapak Sunan Ampel yang juga dari daerah sana dakwah ke sini jadinya Indonesia mazhab Syafi'i kayak begini ini. Beberapa mahasiswa dari Rusia yang di UIN itu juga bermadhab Syafi'i, ngaji kayak begini, Fathul Mu'in. Jadi kalau Hambali Maliki enggak terlalu banyak hitungannya. Yang banyak itu ya Syafi'i dan Hanafi. Tiga madhab itu dengan satu madhab Syafi'i mungkin hampir imbang. Indonesia hampir full Syafi'i, non Syafi'inya kecil. Hatta Muhammadiyah itu meskipun secara teori ngaku enggak bermadhab, tapi dalam kenyataan secara umum masih enggak bisa jauh-jauh dari madhab Syafi'i. Wudu'i Muhammadiyah ya begini. Ya, jarang Muhammadiyah yang mewajibkan wudu harus begini. Muhammadiyah banyak yang enggak punya jenggot. Jarang Muhammadiyah yang ngingu jenggot tua-tua kaya Maliki Hanafi. Gitu. Rata-rata. Secara umum Nusantara itu Syafi'i. Sampai Malaysia, Brunei ya rata-rata Syafi'i. Thailand, Patani, Yala yang banyak ya Syafi'i. Julu, Filipina Selatan rata-rata Syafi'i. Pondok-pondok di sana ya mirip-mirip pondok sini, enggak jauh. Terus yang baru ini Jepang, Korea, Hong Kong rata-rata Syafi'i karena kena pengaruh TKI itu. Masuk Islam gara-gara TKI. Karena TKI sak bodoh-bodoh di TKI ya tetap mazhab Syafi'i. Engko nekakne ustaz teko Indonesia ya sing diundang ya Ustaz NU Mas. Kama yasihu talaqul zimmi, sebagaimana sah juga talaknya seorang kafir zimmi, wa tatarattabu dan berimplikasi berdampak alaihi atas talak ahkamuhu hukum-hukum talak, kadzalika demikian pula ya ka usah ziharuhu ziharnya kafir zimmi. Wa qalu ngucap sapa Syafi'iyah yukaffiru bil i'taqi wal id'am. Si kafir zimmi membayar kafaratnya dengan memerdekakan budak dengan bersedekah makanan 60 fakir miskin. Wa yukaffir bisaum. Kafir zimmi tidak membayar kafarat dengan cara berpuasa. Li'annahu ibadatun la tasihhu illa minal muslim. Karena puasa itu ibadah tidak sah kecuali dari seorang yang sudah muslim. Qala al-Alusi wal ajab minas Syafi'i alaihi rahmah an yaqula bi sihhatihi. Anehnya ini al-Alusi kalau enggak salah Hanafi mengkritik Syafi'i. Mengatakan Imam al-Alusi, anehnya dari Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, an yaqula Imam Syafi'i mengatakan
bisihati sahnya zihar dari non-muslim ma'annahu yustarat fil kafarati al-iman. Padahal disyaratkan dalam memerdekakan budak, disyaratkan dalam bayar kafarat al-imanu fir raqabah, budaknya budak mukmin, wal kafiru la yamlikul mukmin, orang kafir enggak boleh memiliki budak mukmin. Tapi ini laki-laki ya teori. Dalam realitas bisa mas orang kafir menguasai budak mukmin, perang, Islami kalah, banyak tentara Islam ditawan. Ya tentara Islam itu oleh orang kafir dijadikan budak. Bisa juga orang kafir duwe budak mukmin. Ya kalau syaratnya yang dimerdekakan harus budak mukmin ya. Kalau ingin bayar kafarat, orang kafir harus membebaskan budak yang mukmin itu ya. Aku lu ngucap ingsun yang ngarang kitab ini, ar-rajih pendapat yang kuat adalah ra'yul jumhur, pendapat mayoritas ulama. Tapi lagi-lagi kalau sudah perbedaan pendapat ini enggak boleh saling mengkafirkan, saling membid'ahkan. Jadi kalau beda pendapat sama-sama punya dalil, apalagi mereka muktabar semua, ya madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab 4 itu muktabar semua. Reputasinya diakui umat Islam. Di antara mereka biasa saling beda pendapat, tapi tidak pernah terjadi takfir, saling mengkafirkan atau tabdik, saling membid'ahkan enggak ada. Sehingga konteksnya kalau sudah jadi perbedaan pendapat antara sesama muktabar, itu jatuhnya khilafiyah, bukan sunnah bid'ah, bukan al-haq wal batil. Beda kalau di luar itu dengan dohiri, ulama biasa ngarani batal itu. Tapi Hanafi ngarani Syafi'i batal ini enggak pernah. Atau Syafi'i ngarani Maliki batal juga enggak pernah. Nah kadang ustadz modern enggak ngerti kaidah itu, beda langsung bid'ah, sesat. Ini konteksnya beda tok kok, sesat sampai kafir barang. Mari nunut sholat dipel maneh. Wong piye ini? Dengan tidak ngikuti sampean, maka dinyatakan keluar dari mazhabmu, iya. Tapi keluar dari mazhabmu itu bukan berarti keluar dari Islam. Juga bukan keluar dari sunnah, karena 4 ini semuanya ahlus sunnah. Keluar dari sini, ya masuk ke mazhab ini, keluar dari mazhab ini, masuk ke mazhab ini. Selama dalam lingkaran ini, mereka keluar dari Syafi'i, masuk Hambali, keluar dari Hambali, masuk Maliki, itu enggak keluar dari ahlus sunnah. Lalu jangan kau sebut bid'ah, wong masih dalam lingkaran ahlus sunnah. Padha ae jalur jalan tol dibuat 4 jalur. Ya, kepengen ngebut jalur kanan, pengen roto alon-alon jalur paling kiri, mau ambil lajur kanan, lajur tengah, lajur kiri, itu masih ada di dalam jalan raya, enggak keluar dari jalan raya. Hanya saja pilihannya pakai ini gitu loh. Nah, jalan raya itu namanya syari'. Lajur-lajur kecil di jalan raya namanya torikoh. Ya. Orang pindah torik, pindah mazhab, itu enggak keluar dari syari'. Nah, enggak ngerti diarani enggak melok mazhab ekono tapi masih di jalan raya wis dituduh keluar dari syariat. Lalu diarani sesat bid'ah. Kan ono beberapa ustadz kaku enggak ngerti. Ya. Selagi orang itu masih dalam mazhab muktabar, ojo diarani sesat. Barulah kalau keluar dari itu, ulama itu berani mengatakan sesat. Sholat nggak katok-tok, sempak tok, lah pokoknya itu melok Daud Dohiri ini, kapate waras.
moro-moro nikah mut'ah. Seminggu ganti, wetak rabi seminggu ae. Iki duwe 1 juta, minggu ngarep ganti. Ada yang membolehkan tapi Syiah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka orang sudah menyebut keluar dari sunnah. Tapi keluar dari Syafi'i menuju Hambali enggak disebut keluar dari sunnah. Masih Ahlus Sunnah. Paham ya? Maka intiqalul madhab itu boleh. Wong enggak keluar kok. Pindah lajur, pengen ngebut ya. Zaman mulai moro-moro bisnis teletong. Ya enggak oleh kata kita Fathul Qorib, Fathul Mu'in, barang najis kok didol. Tapi zaman tetap aja dodolan teletong. Apa derek madhab Maliki. Barang najis masih boleh dijual belikan. Asal masih ada manfaatnya. Zaman mikir setelah melakukan penelitian. Ternyata di dalam tinja itu ada oktannya. Oktan saya kena diambil gasnya. Ya, setelah diudek diambil oktannya, nanti setelah habis oktannya masih bisa dipakai pupuk organik, misalnya. Ya sudah, zaman terus melakukan gaya bisnis sedot WC. Tapi enggak dibuang, ditaruh di suatu tempat, ya diolah dalam jumlah besar menghasilkan gas. Disalurkan ke rumah-rumah, lumayan kena nggih masak mie, rasanya ya rada gurih. Ya. Mari ngono, terus sisanya diopen, dikeringkan, ditambahi opo-opo maneh, obat kimia opo, nggus jadi pupuk yang mungkin sejenis atau sekelas Ponska atau ZA diperjualbelikan. Kon alumni nggak lir boyo kok ngono. Aku dalam hal ini Mas melok Maliki. Boleh, enggak keluar dari sunnah. Saya juga enggak akan menyebutnya bid'ah. Ya, orang Blitar dengan orang Pujon, dengan orang Magetan Sarangan, dengan orang Wanasaba, Dieng, itu ya banyak kerjasama telek ayam itu. Ternyata bertronton-tronton telek ayam untuk pupuknya sayuran Dieng mana-mana. Itu ambilnya dari Blitar. Wong Blitar sing tetep kepingin Syafi'i, rodok khilah ngakal-ngakal. Kula mboten nyati kok Kiai. Niki namung opai ngumpulne apa? Ngumpulin telek iki piro regane dudu rego iki. Lehku kesel ngumpulin telek karo ngadai ning sak iki. Regane sak karo kesel ngumpulin telek iku per sak aku njaluk upah 20.000. Sing tetep madhab Syafi'i tapi pengen oleh duit. Iku enggak ngedol tapi upah. Sing ora telaten olah nyatane dodol ngono. Enggak madhab Maliki ngedol barang najis boleh, pokok ada manfaatnya. Dulu pernah Basul Masail pas krisis moneter tahun 98, 99, 2000 terus. Banyak terjadi PHK. Ratusan ribu orang kena PHK, kehilangan pekerjaan. Terus mulai ono sing bisnis cacing, bisnis ular, mulai macam-macam. Ya. Dan lalu kita Basul Masail kan sah pora oleh pora. Lek zaman gawe Fathul Qorib muin ya ora oleh. Wong kuwi madhab Syafi'i. Tapi seoleh nurut Maliki. Dodol ular wong ya ono gunane. Dodol cacing ya ono gunane kena pakan manuk, pakan iwak. Bisnis cacing cilik-cilik iki oleh. Golek cacing ning kali-kali dol ning pasar manuk. Oleh ae nurut madhab Maliki. Lha diputusne piye? Terus sayang ngucap, Mas, situasi sulit kangelan nyambut gawe. Gelem nyambut gawe gak ngemis wis alhamdulillah Mas. Ngono-ngono sik iso nyukupi anak bojo.
Kalau menyambut gawe kak nyolongnya wis piro-piro Mas. Alhamdulillah. Akhirnya didok diputusnya boleh timbang nyolong. Bisnis ngono-ngono iki lah. Termasuk ngengu ular apa jenenge? Sing dipakan godhong apa? Magon cepat mengurai sampah itu. Ya apa hukum ngene? Oleh timbang nyolong. Pindah madhab itu jatuhnya khilafiyah. Khilafiyah itu paling-paling ya subhat. Kena kaidahnya di kitab Ihya. Ya, bekerja meskipun subhat itu masih lebih baik daripada ngemis. Daripada butulah nganggur-nganggur terus ngemis. Mending kerja meskipun subhat. Bolak-balik saat ditakoni apa kerja ning bank timbang nyolong. Timbang ngemis. Timbang bank dikuasai non-muslim. Tapi zaman harus sadar kalau itu khilafiyah. Jatuhnya subhat. Banyaklah bersedekah. Jangan niat memperkaya diri. Ngono Mas. Situasi ini kok bareng-bareng. Selagi ada peluang dihalalkan, ojo diharamkan. Lek situasi sulit. Kaidahnya idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a doko. Kalau situasi sulit, hukumnya dibuat longgar. Kalau situasi longgar normal, hukum dibuat ketat. Gitu. Ojo situasi normal digawe ketat, situasi sulit digawe apa ya? Situasi normal digawe longgar, situasi sulit digawe ketat sakarepmu dhewe. Ya. Kula nembe mlebu Islam kiai, dereng ngapal Fatihah, wis pokoke salat. Masya Allah Akbar, bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim sampai ping 7 wis padha karo 7 ayat wis. Ngono-ngono sik gelem salat. Ngono Mas. Aja kok ora iso, rasa berarti ora salat. Ora usah salat ya, tambah dosa. Ngono-ngono gelem mlebu Islam. Ono wong Islam kan biyen ra salat-salat. Urung umur suwita insaf pengin emang kok salat saisone kene melu aku. Karo alon-alon belajar. Aja kok lek ora Fatihah ora fasih rasa. Malah ora salat. Itu beda madhab itu kayak begitu. Bukan berarti bid'ah, bukan berarti kafir. Jadi masih dalam lingkup Islam dan sunnah. Hanya khilafiyah. Khilaf Jawa, khilaf gak nejo. Ngapa ngelakoni khilaf kiai? Itu khilaf sing ngono kuwi maknane. Ar-rajih yang kuat adalah ra'yul jumhur. Pendapat mayoritas ulama. Wastidlaluhum bil kafarati fil itqi wassiyam qawi. Argumentasi jumhur bahwa kafaratnya memerdekakan budak, poso adalah argumentasi yang kuat. Wa amma istidlaluhum bimamhumis sifah. Adapun argumentasi jumhur dengan mafhumnya ayat minkum, jadi zihar di antara kamu muslim berarti enggak termasuk non muslim, falaisa bidzalika, argumentasi kayak begini enggak kuat Mas. Karena nyatanya dalam Quran dilarang nyolong, hai umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong sing padha iman, sampeyan nyolong apa ketok tangane. Berarti lek wong kafir ra apa-apa ora ngono ya. Nek wong kafir oleh nyolong ora ngono. Ya tetep ora oleh. Li annal ayata waradat mauridat tahjin wa tasni' mestinya kurang tak ya. Karena ayat ini datang dalam konteks mengejek, menghina kepada perilaku seperti itu. Perilaku zihar tradisi jahiliyah. Dan lagi pula, zihar itu sudah ada sejak zaman non-Islam, sebelum Islam. Kalau di kalangan orang Arab jahiliyah sebelum Islam, wis ono zihar dan itu jatuh. Maka setelah ada Islam, lalu ada orang belum masuk Islam mendihar, ya jatuh Mas. Seperti sejak sebelum Islam datang, zihar dihukumi jatuh. Kayak begitu kalau ala madhab Syafi'i.
Lima marra anna dhihar lam yu'raf indal Arab illa indal Arab. Karena penjelasan yang telah lewat bahwa dhihar itu enggak pernah dikenal kecuali pada orang Arab. Neng Jawa gak usum dhihar, usume neng Arab. Berarti pancen kontek Arab meskipun sejak sebelum Islam. Falaisa fiha ma yadullu lahum. Maka di dalam ayat minkum itu tidak ada dalil yang menunjukkan bagi jumhur. Wallahu a'lam. Jadi Ali As-Sabuni pengen tengah-tengah ini. Ya, kayaknya kalau dari sisi kafarat harus puasa, yang kuat jumhur deh. Ya, tapi kalau dari sisi bahwa zihar itu sudah ada sejak jahiliyah zaman sebelum Islam, maka non-Islam pun jatuh ziharnya. Dari situ yang kuat Syafi'i lah. Jumhur laisa bidzalik. Jumhur enggak kuat. Berarti Ali As-Sabuni kepingin ambil tengah. Katanya alani Syafi'iyah ya rawani. Katanya alani jumhur ya ora wani. Kalau NU ojo nyalahni sapa-sapa. Saat Anda bermadzhab Syafi'i enggak usah menyesatkan yang lain. Toh suatu saat kau akan ikuti yang lain juga. Dalam situasi tertentu. Paling polikung ini kita bermadhab itu. Ra'yuna sawab yahtamilul khata' wa ra'yuhum khata' yahtamilus sawab. Ya. Pendapat kami, tapi pendapat yang khilafiyah, bukan yang ijma'. Ya. Hasil ijtihad. Kami yakini hasil ijtihad kami benar. Tapi wong namanya ijtihad mas, ada peluang salah. Pendapat orang lain, ijtihad orang lain, ya kami yakini salah. Tapi yang namanya ijtihad berpeluang benar. Nah dengan begitu, wong seiso bil, zaman tulinan yang Blitar bil itu tayem on terus pindah yang lain. Nah tapi lek zaman kereng, sesat. Ngeledek suatu saat mau lakoni juga, pindah madhab, caramu pindah madhab, wong lek rapodo sampean mau arani sesat, masa saiki ngelakoni barang sesat. Jadi kalau di NU, khilafiyah itu tidak saling menyesatkan, maka intiqalul madhab boleh, etika bermadhab. Paling penak NU longgar, tapi enggak sampai keluar dari sunnah. Tapi jangan dalam hal yang menyangkut hak orang lain. Mbak, dalam dirimu ada hak bapakmu jadi wali. Moro-moro langsung minggat nikah tanpa wali. Derek Hanafi. Bapakmu muring-muring. Kalau zaman digugat oleh bapakmu yang pengadilan. Yang pengadilan ojo kondo kan boleh saya pindah mazhab Hanafi. Ojo ngono ngawure. Itu menyangkut haknya bapak sampean. Mari ngono bapakmu ngotot pakai mazhab Syafi'i misalnya. Wasiat dintekno. Zaman enggak dibagai. Ya, dengan syarat diizini ahli waris. Wis engko aku mati bondo sakmene ketak wah niki. Lah kula mboten diparing sak karepku. Enggak mari-mari lek. Jadi pindah mazhab kalau menyangkut hak orang lain ya sebaiknya untuk menjaga suasana tetap kondusif ya dengan ridhonya mereka. Ojo saenake dhewe. Perkara zaman nyuwun sewu mari demek wong wedok barang terus panggah salat. Sakarmu, apa kemarin demek wedok salat. Aku saiki Hambali Mas. Enggak usah pamit bapakmu lek ngene iku. Iku hak-hakmu dhewe.